Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sikiawati, NIM 22101038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar. Nah, apa sih teori belajar? Teori belajar yaitu belajar proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, pemaksaan, atau kondisi sementara seperti lelah, mabuk, perangsang, dan sebagainya. Menurut Morgan menyatakan bahwa belajar adalah merupakan salah satu yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian dapat diketahui bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru, dan merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari latihan. Menurut Hilgard menyatakan bahwa merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda. Keadaan yang berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan oleh lainnya. Dalam pengertian di atas tidak berarti semua perubahan berarti belajar, tetapi dapat dimasukkan dalam pengertian belajar yaitu perubahan yang mengandung suatu usaha secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Teori belajar terbagi 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Contohnya yaitu menentukan tujuan instruksional, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi entry behavior peserta didik atau pengetahuan awal peserta didik. Menentukan materi pelajaran atau pokok pembahasan topik, memecahkan materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil. Menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas. 2. Teori kognitivisme, yaitu berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengkognisif, menyimpan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Contohnya aplikasi teori belajar kognitivisme. Menurut Piaget, menentukan tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas peserta didik untuk berdiskusi atau bertanya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Menurut Brunner, menentukan tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh peserta didik, mencari contoh-contoh tugas ilustrasi yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar, mengatur topik pembelajaran sederhana kompleks, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Dan menurut Ausubel, menentukan tujuan instruksional, mengukur kesiapan peserta didik, minat, kemampuan, struktur kognitif, memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai peserta didik dari materi tersebut, menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa saja yang harus dipelajari, membuat dan menggunakan, memberi fokus pada hubungan yang terjalin antara konsep-konsep yang ada, dan mengevaluasi proses hasil belajar. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain efektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang tampak dari para pendidik beraliran humanisme. Dalam teori pembelajaran humanistik,
Belajar merupakan proses yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Contoh aplikasi teori humanistik yaitu menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior peserta didik, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan peserta didik mempelajari secara aktif, mendesain wahana, media, fasilitas, lingkungan dan lainnya untuk digunakan secara aktif, membimbing peserta didik secara aktif, membimbing mahasiswa hakikat makna dari pengalaman belajar mereka, membimbing peserta didik membuat konseptualisasi pengalaman tersebut, membimbing peserta didik sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep yang baru ke situasi yang baru, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Dan keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Skema teori belajar konstruktivisme yaitu bisa kita lihat ada objek lingkungan, pengalaman, panca indera, dan konstruksi pengetahuan baru. Panca indera bisa dilihat melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Pengalaman yaitu fisik, kognitif, dan mental. Strategi pembelajaran konstruktivisme yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, fun kolaboratif, self-regular learning, Geneva learning, model pembelajaran kognitif yaitu problem-based learning, discovery learning, cognitive strategies, dan project-based learning. Sekian penjelasan saya tentang teori belajar. Terima kasih. See you next video.